Tidak boleh ada menteri yang punya irama yang berbeda, yang belum-belum sudah mempersiapkan diri dalam kontestasi 2024 misalnya. Jadi kalau ada kelompok atau masyarakat mengatasnamakan diri sebagai komunitas relawan, menyampaikan itu, menurut saya itu sebagai sebuah pendapat ya sah-sah saja, tetapi konstitusi kita sudah bergerak maju, ya. Jadi ide 3 periode itu adalah ide yang ketinggalan kereta lah, ketinggalan zaman. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Sekali lagi, keputusan berada di tangan Bapak Presiden. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan bantuan PDI Perjuangan dalam menyiapkan kebijakan-kebijakan dan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19. Pesan PDIP untuk Jokowi, kalau milih menteri itu cek track record-nya. Pesan khusus disampaikan Partai Pendukung Utama Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan, di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Dalam pesan itu, Benteng Moncong Putih mengingatkan kepada Jokowi dan pada para menteri untuk tidak asal-asalan dalam bekerja. Dengan begitu, maka akan diraih hasil kerja yang baik di akhir masa jabatan Jokowi memimpin negeri ini. Pesan ini disampaikan Ketua Badan Penanganan Pemilu atau Bapilu DPP PDI Bambang Wuryanto menanggapi amarah Presiden Jokowi pada anak buahnya yang mewacanakan penundaan pemilu, di mana Jokowi ingin agar para menteri lebih fokus kerja untuk rakyat. Maka kalau milih menteri ke depan, memilih pemimpin itu, ceklah track recordnya, karena dari jejak rekamannya itu akan muncul 3 hal, dia pasti akan keluar karakternya ini. Kayak apa SMP, kayak apa SMA, kayak apa perguruan tingginya, kayak apa terus bekerja, dilacak terus. Kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis. Bambang Pacul lalu mengambil contoh cara Presiden kedua, Soeharto, dalam memilih menteri, di mana ada tracing atau pelacakan selama 2 tahun untuk mengetahui karakter menteri yang akan diangkat. Soeharto bahkan harus menikahkan Akbar Tanjung dengan Krisnina Maharani terlebih dahulu sebelum mengangkat mantan ketum Golkar itu menjadi menteri. Tujuannya agar Akbar Tanjung memiliki karakter lembut ketika menjabat menteri. Izin contoh Pak Akbar Tanjung untuk menjadi menteri, dinikahi dulu dengan Mbak Nida agar ada karakter yang lebih soft. Sampai begitu loh, katanya. Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan agar Jokowi memilih menteri yang kompeten dan memiliki rekam jejak yang bagus. Jadi track recordnya muncul karakter integritas, muncul kompetensi, jangan langsung prat-prat. Ini juga butuh ketelitian. Demikian Bambang Pacul. Tito Karnavian menilai bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hal yang tabu dilakukan. Ia lantas membandingkan Undang-Undang Dasar dengan kitab suci yang dianggapnya tabu untuk diubah. Pernyataan Tito tersebut menjawab pertanyaan awak media mengenai adanya dukungan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang mendukung Presiden RI Joko Widodo menjabat 3 periode. Undang-Undang Dasar pernah diubah nggak? Kalau ada perubahan Undang-Undang Dasar, apakah itu ada larangan? Saya mau tanya. Undang-undang kita pernah diamandemen nggak? Bukan yang tabu kan? Yang tabu pembukaannya, itu tabu. Kitab suci tabu. Kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa. Untuk itu,
Ia menyebut adanya deklarasi dukungan kepala desa atau abdesi agar Jokowi menjabat 3 periode merupakan bentuk kebebasan menyatakan pendapat. Itu kita negara demokrasi, sama dengan teman-teman wartawan ada freedom. Sekarang lebih more freedom dibanding sebelumnya. Tidak boleh dibridle. Ada undang-undang pers. Ada undang-undang pers sekarang ini. Sekarang pun malah diperkuat lagi, sepanjang ada yang menyangkut pers harus dulu. Nggak boleh langsung dipidanakan. Tetapi kerjasama harus di Dewan Pers dulu untuk memproteksi kerja pers jurnalis. Tuturnya. Menurutnya, kebebasan berpendapat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kemudian, adanya deklarasi tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hak asasi orang lain. Nomor 3, menghinakan etika dan moral yang ada. Nggak boleh ngomong jorok sembarangan. Ngomongin orang, nggak boleh. Tuturnya. Yang keempat, tidak melanggar aturan hukum yang ada. Hukum pidana nggak boleh. Lebih dari itu, boleh berbicara, menyampaikan pendapat. Seperti tadi misalnya, ada aspirasi, terserah orang, mau terima, mau nggak gitu. Perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar para menterinya tidak lagi bicara soal penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden harus diiringi langkah tegas serta komitmen. Presiden Jokowi harus berani bertindak tegas apabila masih ada anak buahnya yang menyuarakan penundaan pemilu 2024 dengan cara mencopot menteri yang bersangkutan. Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin, saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL sesaat lalu di Jakarta. Kalau masih ada yang teriak tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, maka layak dicopot, kata Ujang Komarudin. Menurut Ujang, jika Jokowi tegas, maka sudah seharusnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang belakangan getol menyuarakan bahkan disebut-sebut menggerakkan upaya penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden segera dicopot. Luhut juga layak dirasuvel karena banyak menggalang penundaan pemilu. Tapi, apakah Presiden Jokowi berani? Tutur dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Namun begitu, Ujang meyakini Luhut tidak akan direshuffle sekalipun dianggap oleh publik melakukan manuver politik terhadap Jokowi. Dia akan tetap aman atau tidak akan direshuffle karena tangan kanannya Jokowi, ungkapnya. Secara perhitungan memang lebih mudah untuk menggolkan penundaan pemilu, misal 3 tahun, dibanding menggolkan 3 periode. Penundaan pemilu cukup lewat DPR, yang selama ini sangat mudah DPR dikondisikan. Sedang kalau 3 periode harus lewat amandemen Undang-Undang Dasar lewat MPR, yang ini sulit karena ada DPD, di mana DPD sangat keras menolak 3 periode. Infonya gerilya sales penundaan pemilu di parlemen makin gencar. Anggota yang setuju sudah bisa ambil DP, Amsyang. Tulis politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana di akun Twitternya, Panca66 pada Rabu. Bahkan akun Bung Iut, kafir radikalis, lebih serem. Infonya gerilya sales penundaan pemilu di parlemen makin gencar. Anggota yang setuju udah bisa ambil DP, Amsyar. Info A1 Wakanda. Tinggal 3 partai yang bertahan untuk nggak nunda pemilu. Selain 2 partai oposisi, 1 lagi yakni partai penguasa. Sisanya udah ambil tawaran penguasa. Lucu plus ironi. Nasib pemilu ada di tangan permaisuri ketua parlemen Wakanda. Entah mau ketawa atau sedih.